Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Nur Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini dari awal tadi kita berangkat dari rumah, kita mandi. Setelah mandi kita mengambil air wudu, berpakaian, kemudian kita berangkat ke masjid dengan melangkahkan kaki kanan masuk ke masjid kita dengan kalimat Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Kita masuk, kemudian kita melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Setelah itu kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah itu kita mendengarkan suara azan. Setelah suara azan kita melaksanakan sholat sunat qabliyah subuh. Setelah itu kita berjamaah sholat subuh. Setelah itu kita berzikir. Setelah berzikir kita berdoa. Jadi rangkaian dari rumah sampai ke sini satu harapan, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita pada hari ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua para pengikut beliau yang setia ila akhir zaman. Bapak Ibu hanya berbahagia, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Safar. Hari ini sudah tanggal 9. Sudah tanggal 9 Safar 1427 Hijriah. Bulan Muharram nggak lewat, tidak terasa ya. Habis. Berarti saya katakan kembali umur kita ini sudah semakin bertambah. Bertambah berkurang. Hakikatnya bertambah, intinya berkurang. Nanti kita akan sampai kepada batas akhir hayat hidup kita masing-masing. Dunia yang penuh dengan gemerlapnya ini, dunia yang penuh dengan keindahan ini, dunia yang penuh dengan fata morgananya ini pasti akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Ada satu, merasa sudah pernah sampaikan juga kembali, ada satu kalimat indah yang perlu sama-sama mendapat perhatian kita semua. Mungkin ada yang masih ingat kali ya. Man kana yaumuhu khair min amsihi fa huwa rabihun wa man kana yaumuhu mithlu min amsihi fa huwa maghbunun wa man kana yaumuhu syarr min amsihi fa huwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin masuk orang yang rugi. Yang lebih parah lagi, barang siapa yang hari lebih buruk daripada hari kemarin, kita termasuk orang yang terlaknat sisi Allah SWT. Nah sekarang Bapak, Ibu dan hadirin yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang masalah kehidupan kita, satu hal yang perlu sama-sama kita pahami. Apa itu? Ketika kita terlahir sampai detik ini, satu hal yang paling banyak dilupakan oleh kita manusia. Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Ada dua hal yang banyak dilupakan oleh manusia. Apa kata Rasulullah? Ada dua hal banyak yang dilupakan oleh manusia. Apa itu yang pertama? Nikmat sehat, dan yang kedua kesempatan. Oleh karena itu kita ingatkan bahwa dalam diri kita ini ada satu hal yang harus kita jaga, yaitu kesehatan kita. Kita kenikmatan hidupnya ini sebenarnya
yang paling pokok itu kita nih nikmat sehat itu. Jadi nikmat sehat. Kenapa? Kalau kita berpikir apapun yang kita miliki, seluruhnya, pokoknya seluruhnya, kalau kita miliki pasti kita bahagia. Tetapi semua yang kita miliki tidak akan terasa oleh kita kalau kita dalam keadaan sakit. Tempo hari tahun berapa? 2019 ya, pandemi tempo hari Covid itu sudah terjadi, ya. Iya, sangat mahal harga kesehatan pada saat itu. Kenapa? Kita perlu mensyukuri nikmat sehat itu dengan sebaik-baiknya. Makanya dikatakan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha wa innal insana lazalumun kafur. Kata Allah, sudah dikatakan jika kamu menghitung nikmat kata Allah, kamu tidak akan bisa menentukan jumlahnya saking banyak yang Allah berikan kepada kita. Tapi kata Allah, sungguh banyak manusia yang zalim yang banyak mengingkari nikmatku. Nah sekarang kalau kita berpikir masalah nikmat sehat, bukan, mohon maaf ya, bukan kita ini banyak memiliki emas, banyak memiliki perak, banyak rumah, maaf ya, jangan tersinggung, banyak mobil dan lain sebagainya, ya. Tetapi ketika menjadi mahal kesehatan yang menjadi bagian daripada kita, tiba-tiba dalam keadaan sehat, sakit. Nah, nikmat sehat ini kalau bahasa kerennya itu mahkota bagi tubuh kita. Mahkota bagi tubuh kita. Ngapa? Saat kita terbaring di rumah sakit, kita baru sadar bahwa kesehatan sangat berharga. Ini teman saya baru kemarin operasi batuan empedu ya, ditembak, ada kebetulan di sebelah kiri kanan batuan empedu, masih belum selesai di rumah sakit Ar-Rasyid. Insya Allah harinya atau besok untuk yang kedua kalinya dibawa ke rumah sakit umum, karena di rumah sakit Ar-Rasyid itu fasilitasnya agak kurang, ditempatkan dibawa ke rumah sakit umum. Itu kami berdoa mudah-mudahan teman kami itu dalam keadaan sehat seperti sedia kala. Nah kadang-kadang kita bapak ibu yang berbahagia, orang yang kadang-kadang mengabaikan kesehatan inilah sebenarnya kalau kita mengatakan mengabaikan kesehatan ini, intinya kita menabung bahaya dalam diri kita masing-masing. Seorang filosofi Inggris yang bernama John Locke pernah mengatakan, kata beliau, jika dengan memperoleh pengetahuan malah merusak kesehatan kita, sekali lagi saya katakan, jika dengan memperoleh pengetahuan malah merusak kesehatan kita, maka kita bekerja untuk hal yang tidak berguna. Jadi pantas ada satu kalimat atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, apa kata Rasulullah? Ni'matani maghbunun katsirun minan nas, as-sihha wal farah. Saya katakan tadi, kata Rasulullah, ada dua nikmat yang banyak dilupakan oleh kita manusia, yaitu apa tadi? Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Itulah yang jadi permasalahan kita sekarang ini. Kita kurang pandai menjaga kesehatan. Mohon maaf ya, sekarang ini yang namanya makanan kita itu serba instan. Kalau menurut para ahli, orang-orang kesehatan itu, kalau makanan serba instan itu kita konsumsi setiap hari, kita takutkan bahaya akan mengincar diri kita. Mohon maaf yang hobi galak minum kopi saset itu, berbagai macam mereknya itu, kemudian minuman cak gebar, minuman gelas ini juga, semuanya sebenarnya kalau sekali-sekali tidak masalah, tapi kalau sudah menjadi bagian daripada hidup kita, yang kita takutkan itu akan menjadi sarang penyakit bagi kita. Nah, maka dikatakan dalam kitab Al-Muhtasar min Jaul Qasidin dari kitab Al-Uyumuddin, diriwayatkan ada ini cerita wong yang mengadukan kemiskinannya dan mendapatkan kesusahannya kepada seorang yang alim. Jadi ceritanya macam ini, wong alim ini ngomong, apakah engkau senang tak jadi wong buta tapi kau dapat duit 10 dirham? Apa jawabnya?
Nggun, tak galak aku. Kemudian kau senang tak kalau kau jadikan wong bisu, kau dapat duit 10.000 dirham? Apa jamnya? Tak galak aku. Tak galak aku. Kemudian kau senang tak kau jadi wong yang dak katik kedua tangan, dak katik kedua kaki, kau malah dapat duit 2.000 dirham? Apa jawabnya? Nggun. Tak galak aku. Jadi bahasa sekaya, bahasa pedamaran tak galak aku. Kalau bahasa sekaya mana? Tak galak. Nah, tak galak aku. Iya. Jadi banyak yang ditanya lagi. Kau galak tak duit 400 dirham? Tapi kau dijadi uang kilo. Nggun aku, tak galak aku. Tak galak aku. Nah, akhirnya, apakah engkau tidak malu mengadukan tuanmu sedangkan dia memiliki harta 500 dirham? Jadi beliau, aku juga tak galak. Nah, sekarang jadi tanya bagi kita, Pak. Apa makna daripada kalimat ini? Kita dapat memetik pelajaran bahwa nikmat sehat dan kesehatan itu jauh lebih berharga daripada, nah, pacak jawab deh, bolehlah. Ketiga aku sini. Ya, jadi apapun saya katakan tadi, nikmat kesehatan jauh lebih berharga daripada harta ataupun benda dibandingkan dengan nilai kesehatan kita. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami. Betapa pentingnya nikmat kesehatan ini sehingga Rasulullah pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Man asbaha minkum mu'afa fi jasadihi imanin fi sirbihi indahu qutu yaumihi fakannama jiratul dunya. Apa kata Rasulullah? Siapa saja di antara kalian yang masuk pagi dalam keadaan sehat badannya, aman dalam rumah tangganya, punya makanan pokok setiap hari ada, maka seolah-olah kata Rasulullah dia memiliki seluruh dunia. Berarti dalam arti kata, kalau kita sudah sehat badan, apa yang pacak dimakan tiap hari, tidak mestinya harus yang mewah. Penting ada makanan. Iya, benar sih. Tidak mestinya harus yang mewah. Aku terus terang Bapak Ibu, namanya ubi kayu, ubi selo itu paling hobi. Mahal tak? Tidak kan? Paling cuma 7.000 pun, 6.000 pun sekilo, tidak salah ubi kayu. Tapi biasa dimakan, apalagi ketemu ubi yang mumpur itu, lemak makannya. Oleh karena itu kita dikatakan barang siapa yang badannya sehat, di rumahnya ada makanan, kemudian seolah-olah dia memiliki dunia beserta isinya. Itu saking hebatnya Rasulullah yang ada kepada kita. Nah, dalam kisah dalam agama Islam ini kita menjaga, ya, ada bagian-bagian penting dari prinsip pemeliharaan kesehatan bagi kita yang dalam pokok syariat kita disebutkan, ya. Apa yang paling pokok? Ini ad-din kita, ini kita pelihara agama kita. Makanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan tinggalkan salat. Kenapa? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Barang siapa yang meruntuhkan salat berarti dia meruntuhkan agama. Itu yang pertama, kita harus hifdzul din. Jadi kita harus tetap konsisten dengan ajaran agama kita. Sekarang ini kita banyak bersyukur Bapak Ibu, kalau kita mendengar informasi sekarang ini, Inggris itu sudah banyak yang jadi mu'alaf, sudah banyak jadi Islam. Tidak dipaksa, bukan ngadakan ada misi-misi tertentu, tidak. Mereka datang dengan sendirinya kepada para ulama untuk masuk Islam. Bukan macam agama lain masuk ke diri, nah maksud kita untuk masuk agama dia. Islam tidak seperti itu. Islam telah mengajarkan bahwa ada kalimat singkat lakum. Nah, tapi yang mereka masuk dalam Islam itu bukan dipaksa, tetapi mereka ikhlas dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Banyak, masa salah satu wali kota di Inggris, ya, sudah, iya, Islam. Bolehlah itu jadi harapan kita. Kemudian yang kedua saya katakan tadi, pemeliharaan diri kita, kesehatan kita, hifzun nafs kita.
Dari pola makan kita bagaimana, pola tidur kita bagaimana. Kita ini kan pernah sudah jelaskan juga dalam kehidupan kita sehari-hari ini ada 3 hal yang harus kita pahami. Pertama dari segi waktu tadi, perjalanan waktu kita 1 kali 24 jam ini kalau kita bagi 3, sudah ada salah? Yang masalah tidur itu, hah? Sudah kan harusnya? Sudah. Coba saya ulang kembali. Tidur kita 8 jam, ya. Kemudian bekerja kita hampir 13 jam. Nah, yang ketiga ini yang jadi permasalahan kita. Ibadah kita berapa? Paling-paling 1 jam 60 menit. Kalau kita berbandingkan dengan sholat kita, dengan tidur kita, dengan aktivitas kita, dengan sholat kita, rasa-rasanya tidak sangat-sangat sebanding. Tapi ketika kalimat hayya 'alas shalah terdengar di masjid-masjid, ketika suara azan baik zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, caidah aja, acu-acu aja. Iya, padahal apa kalimat hayya 'alas shalah itu? Mari kita kerjakan. Nah, jadilah tidur 8 jam, malahan apalagi yang hobi nak tidur itu lebih dari 8 jam barangkali. Yang aktivitas 13 jam lebih itu mungkin lebih dari 13 jam. Giliran cuma berapa menit, nggun, tak galak. Mak manu mah itu, nama surgun, susah gitu. Nah itulah kawan. Maka kata tadi masalah sholat ini kalau galak dibuat kalimat-kalimat yang tidak masuk akal. Apa tiap hari subuh? Maaf ya aku subuh nih kesiangan, mana subuh tiduran kesiangan. Zuhur apa? Repot aku nih banyak gawe. Asar apa? Masih di jalan aku nih. Iya, maghrib. Nah, capek aku nih. Isya. Nah, air tidur. Itulah alasan yang dibuat oleh manusia ini. Padahal waktu 8 jam, waktu 13 jam sudah jadilah sebenarnya. Ketika nak beribadah cuma berapa menit, tak kalah. Asal mati nak masuk. Mana lucunya itu? Pikir keren gitu. Kita sini dah tempat lain masalah itu. Nah, tidak nih kan? Bedanya. Itu kan macam-macam jadi. Itulah jadi permasalahan kita. Sekarang kita berpikir ya. Islam ini melarang kepada kita untuk melakukan tindakan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa kita. Disuruh kita ini sehat, jangan sampai kita membahayakan keselamatan dan kesehatan jiwa kita. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ya. Kata Allah, janganlah kalian itu menjatuhkan diri kalian dalam kerusakan. Sudah jelas Al-Quran mengatakan jangan kita menjatuhkan diri kita dalam kerusakan. Nah, kerusakan yang bagaimana? Nah, timbul tanya bagi kita, kerusakan yang bagaimana? Kita ini ada badan ini ada hak untuk dipenuhi. Apa? Harus kita jaga kesehatannya, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Makanya dalam hidup ini apa cuanya? Ada keseimbangan itu, adanya keseimbangan. Mak juang itu ada hak, ada kewajiban. Nah, di antara hak badannya kita kalau lapar ya makan. Kalau haus, masa haus tidur. Kalau haus minum. Ini kadang-kadang nahan diri, tahan berlapar-lapar. Tahan enggak minum. Memang ada kita tinjuk batas puasa kadang-kadang tanggung kaget sebentar lagi tanggung. Seluruh kegiatan itu kita lunut sampai berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Akhirnya apa? Penyakit yang muncul. Nah, benar tak kira-kira? Nah, itulah saat kita lapar. Jadi kalau lapar makan, jangan memaksakan diri. Kaget sebentar lagi. Besok macam itu juga. Setahun 2 tahun. Nah, di perutnya siap kau entah mah perut kau. Ya belah cari makanan. Cari. Nah, itu mah kau sih cari makan. Lah kita kan sudah punya usaha. Yang namanya manusia harus ada usaha. Yang namanya kalau kita udah baca ada barang minimal ya lihat tetangga. Makanya kata Rasulullah, apabila ada tetangga yang masak
tercium bau masakan itu oleh tetangga, berhak yang masak tadi nunjuk tetangga itu. Walaupun, oh ya aku nyium bau masakan kau, tidak bisa semacam itu. Walaupun sedikit kita harus, iya, makanya itu namanya berbagi rezeki itu. Rezeki anu kausin, kita bagi rezeki ini kadang-kadang nak duit banyaknya baru nak keluar duit. Tidak mesti macam itu. Sedikit apapun kalau kita berrezeki. Nah, contoh sejak subuh. Subuh ini pahalanya sangat luar biasa. Bayangkan sekian banyak manusia yang ada di muka bumi, dasar muka bumi, di sini saja. Ketika terdengar suara salat subuh, makanya orang Yahudi sekarang, ya, Israel itu, dia kalau melihat ke masjid, masih sepi masjid ini, belum masjidnya, belum terjadi kiamat. Mengapa? Sebabnya masjid ini belum penuh. Kalau jago kalian mungkin lain urusan ya. Masih banyak kita melihat masjid-masjid kita masih kosong. Jadi kata orang Yahudi, masih jauh kiamat ini. Macam itu pendapat. Kenapa? Dia takut kalau nanti terjadi peperangan itu umat Islam akan mulai memberontak, akan mulai menyerang secara besar-besaran. Ini sekarang masih kita ini masih banyak terpecah, masih banyak belum bersatu niat. Ya. Jadi sekarang ini jadi gambaran kepada kita. Ketika sholat subuh itu pahalanya sangat luar biasa. Apalagi ketika kita selesai melaksanakan sholat qabliyah subuh. Apa pahala qabliyah subuh itu? Nah, itu baca jawab. Itu baca jawab. Dunia beserta, seolah-olah kita mendapatkan dunia beserta ini. Nah, ada tambahan sedikit. Ada tambahan sedikit. Apa tambahan sedikit? Supaya lebih bagus lagi, walaupun cuma 1.000 2.000 masuk ke duit di celengan di setiap subuh pagi. Nah, itu 1.000 2.000 itu besar dah. Jajan anak kita lagi tak mungkin 1.000 2.000. Paling kecil 5.000 anak kita minta sekarang. Di 2.000, 2.000 dapat apa? Nah, itulah bayangan kita. Tapi kalau kita masukkan uang 1.000 2.000 di musola di masjid kita, hari ini 2.000-an, asal setahun, di pahalanya macam ini tidak. Itulah gambaran kita, ya. Jadi kita sangat memperhatikan. Kalau kita lapar tadi makan, kalau kita haus minum, kalau kita capek lelah. Nah, itulah dikatakan keseimbangan tadi. Harus istirahat dulu, jangan memaksakan diri. Nah, baru-baru tempo hari di mana itu? Di daerah Lempuing ya, yang mobil truk bertumburan dengan truk itu. Rupanya memaksakan diri, dari yang ngantuk terus bawa mobil. Akhirnya itu yang terjadi. Ini kalau ngantuk, tidur dulu sebenarnya enggak, gunakan waktu. Kemudian kalau seandainya kotor, nah itu baca jawab. Kalau kotor, tepuk tangan. Kalau kotor bersih, itulah makna keseimbangan tadi. Itulah kita bisa mengobati segala macam. Salah satunya kesehatan harus tetap kita utamakan. Kalau kita lihat ini ada 10 hal yang harus kita pahami dalam kesehatan ini. Yang pertama dalam hal makan tadi. Makan boleh kita makan. Apa kata Rasulullah? Makanlah sebelum makanlah sebelum kenyang. Makanlah sebelum lapar. Berhentilah. Nah, ini kadang-kadang perlulah kenyang masih dipaksa. Kembung perut. Makan ada baca lagi akhirnya. Berdiri ada baca lagi kadang-kadang perut kembung tadi. Jadi makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kemudian atur pola minum kita. Kemudian kita ini perlu juga untuk bergerak. Apa maksudnya? Perlu olahraga. Apalagi kalau kita sering banyak berbicara, berarti kita juga perlu diam. Kalau kita ngomong terus malet suaranya, mulut kita ngoceh. Iya, kalau kita malak apa istilahnya, begawi terus tidak pernah istirahat, perlu tidur. Iya, jadi kita juga. Nah, ini juga mohon maaf, jangan tersinggung ya. Sebagai suami istri, ya dah. Atur yang macam itu tuh. Diatur. Ayo.
Jangan memaksakan diri. Lihat situasi dan kondisi. Kadang-kadang galak terjadi perselisihan antara suami istri tidak tepat waktu. Mohon maaf ya. Iya. Iya. Aku udah nyinggung ya itu serang. Ini kebetulan materi kita ini. Ya. Ya. Jadi jaga hubungan itu. Jangan sampai nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, laju belanja ke tempat lain. Itu harus jaga. Jangan sampai terjadi. Kemudian apa? Kita ini ada hawa nafsu, harus kita kekang, jangan sampai melebihi hawa nafsu kita. Kita ini ada kejiwaan, harus kita jaga, jangan sampai merusak kejiwaan kita. Nah sekarang ini hubungan antar bangsa, antar negara, antar kota, antar daerah, antar kota, antar kampung segala macam itu, kalau seandainya kita lihat sekarang ini sudah ada sedikit perubahan. Gitu ini gara-gara hal-hal kecil pecah sekarang. Perasaan sampai sekarang tidak pernah selesai urusan yang macam itu tuh. Iya, itulah bingung gitu. Pacalah mereka lah, biarlah. Yang jelas kita menjaga kejiwaan kita masing-masing dan kita atur pola makan kita, jangan sampai kita selalu kelaparan, jangan sampai kita selalu kehausan. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengatakan, kata Rasulullah, aku pernah datang, kata Abu Thalib kepada Rasulullah, aku pernah datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu doa yang aku bisa baca dalam doaku. Apa jawab Rasulullah? Kamu hadap kepada Allah dan minta kepada Allah untuk dibebaskan atau minta kesehatan dan minta selamat dunia akhirat. Cuma itulah Rasulullah jawab pada Abdullah bin Abbas tadi. Kau minta kesehatan, minta kebahagiaan dunia akhirat. Kau mintalah harta banyak-banyak, hati. Kau mintalah kesehatan, minta kebahagiaan dunia akhirat. Jadi tepat betul setiap doa yang kita akhiri pada waktu kita berdoa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tepat betul Rasulullah yang kepada kita. Seluruh rangkaian apapun kita lakukan dalam kehidupan kita tetap minta disehatkan. Kalau bisa kehidupan kita dunia sehat, kehidupan kita di akhirat juga sehat. Itu harapan kita. Tapi masih tetap terkembali ke pribadi masing-masing. Saya sebagai memberikan informasi saja. Kalau masalah kembali itu tidak baca saya. Kembali kita masing-masing lah yang bisa menerapkannya. Yang paling pokok lagi, jangan sampai kita tinggalkan sholat 5 waktu kita. Sesulit apapun, sesibuk apapun, serepet apapun, jangan sampai kita tinggalkan 5 waktu kita. Apa kata Rasulullah? Tidak baca berdiri? Duduk. Tidak baca duduk? Baring. Tidak baca baring? Ya, guring baring sama di. Tidak baca nguling, tidak baca baring apa? Pakai bahasa isyarat. Nah, kalau itu tidak baca lagi, rame-rame kita ucapkan inna lillahi wa inna. Berarti sudah tidak baca. Jadi apa maknanya? Jangan sampai kita tinggalkan. Yang saya katakan tadi, as-salatu imaduddin, faman aqama faqad ramaddin. Faman taraka faqad adamaddin. Salat adalah yang agama. Barang yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Barang yang meruntuhkan salat berarti dia meruntuhkan agama. Kenapa lagi? Akhirat nanti urusannya. Awwalu ma yuhasabu ala ummati fi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali Allah hisab pada hari kiamat nanti adalah salat kita. Kalau salat kita bagus, alhamdulillah. Kalau salat kita bagus, amal nanti tidak akan dihitung. Nah, oleh karena itu di kesempatan pagi hari ini, inti daripada ini, mari kita mensyukuri nikmat sehat yang diberikan kepada kita. Kita jaga kesehatan kita, jangan sampai kita merugikan diri kita sendiri. Kalau lapar, makan. Kalau haus, kalau capek, kalau kebanyakan buka mata, tidur. Jadi inilah inti kita, jangan sampai kita melupakan kesehatan dari diri kita. Siapa yang menjaganya? Diri kita masing-masing. Sebagai informasi, saya memberikan informasi seperti itu. Kembalinya masih kepada diri kita masing-masing. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan saya kepengen sebenarnya ngomong Pak Haji kemarin, suruh Pak Haji rubah materi. Saya kepengennya agak mengarah seperti saya di pengajian ibu-ibu, bapak-bapak di belakang Induk Grosir di Al Barokah itu. Lah ngomongnya, Pak Ustaz, ajari kami Pak Ustaz, masalah baca Quran ini masih banyak salah kami ini. Itu kan. Jadi itulah
ada masalah makharijul huruf itu, masalah tajwidnya itu nah sebenarnya. Tapi tidak apa kalau seandainya kalau seandainya bulan depan ku coba macam itu. Ya. Sebab kalau saya tanya apa itu khalq, apa itu al-lisan, apa itu al-jauf, apa itu asyafatain, apa itu al-khayshum, enggak tahu. Nah, kan itu kan. Padahal yang kita hadap itu Al-Qur'an setiap hari. Itu harus kita pahami. Jadi tidak apa-apa kita belajar berguyur dikit-dikit, ya. Lemak kita sambilan memahami itu, yang baca Quran, oh ini diajar Pak Andu saya ini punya baca diterapkan dalam membaca Al-Quran kita setiap kita baca Al-Quran. Jadi insyaallah kalau bulan depan saya akan buatkan bentuk satu dalam session tertentu, kan? Session bela, jangan sekaligus. Kalau sekaligus tidak kemungkinan kita teringat, ya. Mudah-mudahan insyaallah kalau panjang umur tetap saya sampaikan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara di keluarga besar saya di Stansarir pada Masjid Nur Saadah yang kita cintai. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kalau dalam pencapaian saya kurang berkenan, pada Bapak Ibu saya mohon maaf, dan kepada Allah SWT dan semua penampunannya. Dan sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita menadakan kedua tangan kita berdoa kepada Allah SWT. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan bil jasadi wa afiyatan bil jasadi wa afiyatan bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.